Tapi kalau boleh tahu sudah habis berapa? Bisa dilihat di KPU ya, ada Oh, sudah. laporannya di situ. Oh, lengkap, transparan. Iya. Siap. Sekarang kita ketemu caleg muda lagi. Lagi-lagi perempuan. Bisa diperkenalin dong, Teh. Halo semuanya, saya Anissa Sofia Nurani, bisa dipanggil Teh Anissa. Saya adalah calon anggota DPR RI dari Jabar 2, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, dari Partai Gerindra nomor urut 8. Teh, kita penasaran nih. Kan umurnya masih 25 tahun, muda banget. Apa yang melatar belakangi Teh Anissa mau jadi caleg DPR? Jadi cerita nih latar Ya. belakangnya ya. Jadi sebenarnya keterikatan saya sama politik itu udah dimulai ketika saya kuliah dulu di Universitas Indonesia S1 Ilmu Politik. Kemudian ditambah dengan pekerjaan yang saya kerja sekarang sebagai tenaga ahli anggota DPR RI. Jadi sebenarnya saya sudah nggak terlalu asing dengan politik gitu. Kemudian yang membuat saya tergerak itu lebih kepada saya melihat nih fenomena anak muda sekarang, generasi milenial khususnya seusia saya. Mereka seringkali saya lihat hanya bisa mengeluh soal persoalan bangsa, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Dan sebagian dari mereka seringkali tuh mudah banget untuk terprovokasi oleh berita bohong. Karena mereka cuman baca informasi Ya, sepintas dan gak utuh, akhirnya cepet ya, dan kadang bakar mereka gitu. juga cukup apatis kan terhadap politik, jadi mereka cukup ya cuman gitu doang. Nah, ini yang bikin saya kemudian kayaknya saya harus melakukan sebuah tindakan yang lebih berarti. Iya. Karena apatisme itu terhadap politik tuh tidak akan pernah bisa menjawab persoalan yang selama ini kita keluhkan gitu. Karena kan politik itu merasuk pada apa sih, setiap aspek kehidupan, Hampir semua dari kehidupan kayak bisa naik motor karena politik, bisa jalan ke beras mall. dimakan dari Ya, politik juga, jalan semuanya itu juga dari keputusan politik. Kemudian saya kan pernah punya pengalaman juga sosialisasi sama masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Saya ketemu, saya dengar teman-teman saya di daerah, jadi saya semakin terdorong. Kayaknya saya harus ikut kontribusi nih di sini. Apalagi ada stigma kan kalau politik ini itu dunianya orang tua. Oke. Jadi saya pengen membuktikan pengen bahwa mengubah citra itu Iya. jadi buat anak muda. iya, jadi saya ingin membuktikan kalau kita kaum muda, apalagi perempuan khususnya, itu bisa aja kok, kita berdaya, kita layak, kita mampu untuk jadi calon pemimpin. Kalau selama ini yang menjadi mentor politik atau ya mentor politik Teteh untuk masuk ke Sini jadi caleg tuh siapa? sebenarnya bukan ke mentor sih, lebih ke orang yang jadi inspirasi saya. Yes. Itu karena saya di partai ini tahu dong siapa Pak Prabowo Bapak Subianto. Prabowo. Karena saya kan ada istilah nggak kenal maka nggak sayang. Itu benar sih. Jadi ketika saya mendengar orasi beliau secara langsung, itu tuh semacam kayak ada power besar gitu yang kemudian menyentuh saya. Orang ini berwibawa, orang ini cerdas, orang ini berani, dan orang ini benar-benar terlihat bahwa dia itu tulus banget memikirkan bangsa Indonesia ini gitu. Nah, itu yang terus bikin saya kayaknya saya juga harus ikut bergerak sih di sini gitu. Tapi kalau orang-orang yang mendukung saya, jadi mungkin kalau saya belajar ya orang-orang terdekat saya, senior-senior saya, orang tua saya juga jadi mentor juga. Nah, orang tua itu ketika tahu Teh Anissa jadi caleg, kita penasaran tuh responnya. Teh masih muda Teh, Teh kerja dulu Teh. Itu ada nggak respon yang menarik gitu dari orang tua? Sebenarnya orang tua saya itu dari dulu memang mengajarkan kamu harus outstanding, kamu harus berani, gitu. Jadi ketika saya bilang saya punya kesempatan untuk jadi caleg, mereka sangat mendukung. Ya nggak apa-apa, harus hajar dulu gitu bilangnya, gitu. Jadi sikat terus. Yang pas lagi masih kuliah sudah aktif berpolitik atau Sebenarnya pas sudah lulus aja? udah lulus aja sih. Dulu sebenarnya ya itu belum terlalu gimana-gimana sama politik, cuman udah ikut organisasi, tapi belum benar-benar yang ya ada panggilan hati betul-betul gitu loh. Tapi setelah di sini ketemu Pak Prabowo, awalnya kan saya ikut di sini juga ya biasa-biasa aja, tapi setelah akhirnya Ketemu langsung tuh bener-bener oh iya ya
ya, bener juga ya, itu membuka pikiran saya. Ya juga sih, kita harus ikut bergerak sih gitu. Artinya orasi pidato dan orasi Pak Prabowo menggetarkan Teh Anissa untuk gabung ke politik Betul. dan masuk Gerindra. Ya. Teh, ini kan berarti udah 4 bulan ya kampanye. Selama kampanye ini ada nggak sih temuan menarik di dapil yang Teteh dapat gitu? Temuan menarik sebenarnya Atau sih. ada masalah apa di dapil gitu? Sebenarnya sih ketika kita turun, mereka itu curhat biasanya. Mereka menyampaikan aspirasi, tapi itu biasanya lebih ke kayak apa yang ada di kehidupan sehari-hari mereka. Misal, Mbak, sekarang kok beras makin mahal ya, kok impor terus ya, lebih ke kayak gitu sih. Mbak, sekolah saya bisa nggak sih Mbak dapat beasiswa? Lebih ke apa masalah-masalah yang Yang terjadi di kehidupan sehari-hari. khususnya di dapil berapa? Dapil 2. Jabar 2. Jabar 2 ya. Jadi pas saya turun ke beberapa titik ini belum ada sih yang misal punya kasus misal apa gitu, belum. Jadi masih Curhatan mereka mengeluhkan soal tadi pendidikan, soal harga pangan yang mahal gitu. ya. Lalu ada nggak sih misalnya namanya caleg ya, karena tahun politik gitu, datang aja nih nggak bawa apa-apa gitu, ada nggak sih kayak gitu? Ya ada pasti, tapi nggak juga sih. Jadi gini kan, saya datang ke sana itu sudah ada istilahnya yang jadi Tandem? Bukan, menyambungkan lidah saya. Jadi iya. sudah ada yang ngajak ngomong duluan. Jadi mereka sudah tahu kalau saya ini ke sana benar-benar bukan seperti caleg yang saya mau bawa ini gitu, enggak, tapi saya betul-betul mau silaturahmi ke mereka. Jadi nggak pernah sih ada yang omongan langsung punya apa sih gitu, nggak. Tapi paling biasanya gini, Teh bisa nggak bantuin kita mau bikin pengajian, ya bantu-bantu konsumsi lah gitu. Oh, lebih kegiatan misalnya warga kampung mau ngadain kegiatan seperti pengajian, baru Teteh bisa terlibat dan ikut membantu. Iya, tapi kalau misal pagi-pagi itu enggak. mendingan buat gitu ya, makan, kita ngopi-ngopi. Tapi kalau misalnya ada yang minta gitu, Teteh tuh akan jawab apa? Misalnya respon Teteh akan gimana? Apakah menasihati atau malah marah-marah gitu? Enggak, kalau marah-marah enggak. Paling mungkin lender nggak dipilih ya. Ajak bercanda aja sih. Misal mengedukasinya gimana? Misal ada orang, misalkan ya ada orang, saya minta 100.000 boleh nggak? Ada tuh yang pernah kayak gitu? Enggak, misalkan. Iya. Jadi saya berusaha mengedukasinya dengan bilang, 100.000 doang, sayang tahu buat 5 tahun ke depan gitu. Kalau misalnya mau minta sekalian dong, nanti waktu saya sudah jadi, minta direhab sekolahnya, minta dibikinin jalan, itu kan jauh lebih besar daripada 100.000. Jadi kalau Anda minta 100.000 doang, sayang tahu, saya bilang gitu. Saingannya ada siapa aja sih kalau di Gerindra? Kalau di Gerindra ada Teh Rahel Mariam, ada Teh Iis, ya sama yang laki-laki lainnya. Berarti berat juga ya? Ya, tapi kan ya namanya kita berjuang kan, apa yang kita mampu ya kita laksanakan. Nggak usah terlalu ngoyo akhirnya kita yang jadi korban gitu kan. Tapi itu dapil Jawa Barat memang ditentukan partai atau Teh Nisa sendiri yang mau? Ya sebenarnya itu mandat dari partai sih gitu. Cuman kan ini mandat dari partai. Saya sebagai seorang kader tentu harus benar-benar melaksanakan ini dengan penuh tanggung jawab. Jadi walaupun memang itu bukan saya yang minta, tapi kan saya diberikan mandat, saya harus benar-benar siap untuk ikhlas untuk berjuang demi daerah tersebut. Lalu ketika nanti jadi masuk ke DPR, amin gitu ya. Amin. Itu pengen ke Komisi 10. Apa alasannya? Karena gini, Komisi 10 itu kan mitranya dengan Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenpar, terus Bekraf, Perpusnas, Kemenpora. Jadi mitra-mitra ini saya rasa itu cocok dengan saya yang mewakili kaum dari generasi muda. Ditambah saya merasa bahwa dengan ada di komisi ini itu bisa mengakomodir visi saya dan melaksanakan misi saya bagi Bandung. Dulu kuliahnya apa sih? Fisip ya? Politik. Oh, politik ya? Iya. Dan dirasa bisa mengakomodir soal visi misi saya. visi di dapil. Iya. Tapi kan di
masalah belakangannya adalah soal guru nih kan, masuk ke di Komisi 10 juga dong. Kita pengen tahu bagaimana Teh Nisa melihat kondisi guru di Indonesia yang katanya masih ada gaji di bawah sangat minim lah, ada yang 500.000, ada yang 300.000. Nah, sebagai caleg, apa yang ingin diperjuangkan atau bagaimana cara memperjuangkan agar mereka punya hidup layak? Jadi sih lebih kepada gini, kita kan caleg ini fungsinya nanti akan jadi jembatan ya pada mereka, kemudian kita membawa apa yang ada di Senayan ini untuk kemajuan mereka. Misal di Komisi 10, itu kan kita bermitra dengan Kemendikbud, kita selalu rapat dengan menteri-menteri berserta jajarannya. Nah di situ kita bisa sampaikan, kita bisa minta pada mereka, tolong ini benar-benar kayak kemarin misal rapat honorer, jadi ya gimana caranya kita terus menyuarakan. Kebetulan juga partai kami, calon presiden yang kami usung kan juga memang tujuannya, visi misinya memang agar tenaga honorer ini diangkat gitu. Karena kan banyak kayak udah sampai 30 tahun, 20 tahun gitu. Dan nasib mereka hanya honorer. Iya. Itu sebenarnya apa sih masalahnya? Kenapa mereka susah banget diangkat sama negara? Gimana ya? Itu saya kurang paham detailnya kenapa, karena tapi kan selalu ada perdebatan antara pemerintah dengan anggota-anggota DPR. Ya lagi-lagi namanya anggota DPR itu kan juga lihat dari suara terbanyak juga. Makanya kita pengen kita di sana ada perwakilannya yang lebih banyak lagi supaya bisa mendorong pemerintah untuk oke, kita harus iakan ini gitu. Khususnya untuk para guru honorer tuh, yang guru kan pahlawan tanda jasa kan? Iya kan. Lalu kalau soal pendidikan, kurikulum kita ini belakangan sering gonta-ganti, ganti pemerintahan, ganti kurikulum. Sebenarnya sudah layak atau belum sih kurikulum di era sekarang ini? Sebenarnya layak, cuman ya kembali lagi kita kan perlu mengevaluasi juga apa yang kurang, apa yang masih yang idealnya kayak gimana sih seharusnya? Idealnya menurut Teh Nisa kan, karena sudah 2 tahun nih berpengalaman nih jadi staf di Komisi 10 kan. Idealnya seharusnya kayak gimana sih kurikulum kita? Ya sebenarnya saya melihat kurikulum yang sekarang ini nggak terlalu ada masalah sih. Gitu. Berarti sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja, karena kan disesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang juga kan. Lalu kan kalau di anggota DPR juga lagi pasti ada citranya gini. Anggota DPR korupsi nih, suap nih gitu. Nah, Tete sendiri bagaimana melihat menanggapi stigma-stigma kayak gitu? Dan si Teh Nisa melihat sebenarnya apa sih masalah DPR nih sampai masih ada korupsi, masih ada suap? Kira-kira bisa dijelasin nggak apa? Karena ya itu kembali lagi ke orang-orangnya. Kadang ada orang yang melihat di sini ada kesempatan besar untuk mengambil keuntungan di situ, makanya dia ya itu karakternya dia belum dewasa dalam bersikap menurut saya ya. Jadinya dia sudah nggak peduli lagi siapa yang dulu menghantarkan dia ke sini. Jadi wah, ada kesempatan ya buat saya aja semua gitu. Padahal sebenarnya apa-apa yang ada di sini itu kan kembali lagi untuk masyarakat gitu. Kita dipilih juga dari masyarakat. Jadi sih lebih kepada karakter kita, membangun diri lebih kita. Lebih ke orang berarti masalah ini. Iya. Tapi kalau sistemnya gimana? Sudah sistem ya, misalnya undang-undang yang sudah berlaku, apakah kurang kuat untuk mencegah adanya korupsi atau tindakan suap itu? Sebenarnya saya melihat itu kadang ya birokratnya ini juga perlu diperketat gitu loh, perlu didisiplinkan lagi, karena terkadang kita memang sudah mengantisipasi untuk tidak terjadi itu, tapi kadang birokrat yang lainnya mungkin mempersilahkan ya gitu. Jadi atau mungkin udah jadi kebiasaan kali ya, enak nih nerima duit ya. Jadi itu kita harus tapi kan belakangan di parlemen gitu, entah di DPRD atau DPR yang paling sering kasusnya adalah suap sebenarnya kan. Artinya selain orangnya sendiri ada sistem yang salah gitu kayaknya. Tapi menurut Mbak Nisa kayak gimana? Sebenarnya itu nggak hanya di DPR sih, di dalam kehidupan kita juga. Misalnya kita kerja di mana, terus kita kan juga mungkin ada budaya itu juga, yaitu lagi-lagi adalah kalau menurut saya gimana kita bisa mencontohkan gitu loh. Sistem sih memang kita sudah berbuat, tapi kan
ya kalau yang pelaksana sistemnya tidak bisa melaksanakan dengan baik ya pasti itu akan terjadi gitu. Jadi budaya itu harus pelan-pelan dihilangkan dengan cara ya kita sebagai pelakunya harus disiplin dalam Tapi kalau menjalankan di itu. Gerindra sendiri Pak Prabowo kemarin bilang di debat ya, kalau ada yang korupsi saya akan mengantarkan langsung ke Iya, penjara. iya. Nah, itu tegas banget omongannya. Iya. Emang beliau begitu sih. Ini kan masih di usia yang masih muda banget, 25 tahun. Udah berani di politik dan artinya yang akan digait kayaknya sih suara milenial nih. Nah, fokus untuk milenial sendiri apa yang akan dilakukan? Sebenarnya kalau saya tuh strategi saya bukan fokus betul-betul ke milenial, tapi menggait mereka iya, karena saya bagian dari mereka. Jadi kita punya kesamaan gagasan lah gitu. Tapi saya di sini memperlakukan konstituen saya, pemilih saya itu sama gitu, karena kan komitmen yang ada di partai kami, visi misi Gerindra itu ingin memperjuangkan keadilan untuk semua, kemakmuran untuk semua, kesejahteraan untuk semua. Jadi bagi saya semua suara itu, baik dia milenial, dia generasi X, Y, Z segala macam, dia perempuan atau laki-laki, semuanya penting sih buat saya. Jadi gak ada yang benar-benar saya akan fokus di milenial gitu. Gitu. Walaupun biasanya kan anak muda kalau untuk mendekati yang lebih senior gitu agak sungkan ya. Tapi kalau Teh Nisa sendiri ngedeketin konstituen itu susah nggak sih sebenarnya kalau di Bandung? Enggak juga sih, karena sebenarnya begini, memang ada kendala bahasa karena saya bukan putra daerah di sana kan. Tapi selama kita bisa menyampaikan tujuan kita dengan baik, pelan-pelan kita sampaikan dengan baik, itu mereka cukup welcome ke kita, cukup terbuka. Dan lagi kan pengalaman saya ini selama ini kan terjunnya ke mungkin lebih ke orang-orang tua, jadi saya nggak ada kayak mungkin ada gap gitu, nggak, jadi saya nyambung aja gitu. Itu ngomong-ngomong sama 4 bulan udah habis berapa buat biaya kampanye? Sensitif ya. Jadi intinya gini, menurut saya itu modal yang utama itu komitmen kita untuk terus bisa hadir di sana, bisa jadi penggerak suara bagi mereka. Jadi uang memang perlu sih karena untuk mencetak alat peraga kampanye, tapi kan menurut saya gini, mereka tuh yang ada di daerah, mereka nggak butuh baliho kita, mereka nggak butuh spanduk kita, tapi mereka butuh kita yang ada di sana, kita yang ini didengar segala macam. Maksud saya mereka yang ingin kita dengar segala macam gitu. Jadi menurut saya kalau soal uang, saya nggak setuju dengan stigma yang punya uang tuh yang menang. Yang penting gimana kita bisa meyakinkan mereka membangun kepercayaan. Terima kasih Teh Nisa. Sekali lagi bisa dikasih tau dong dari partai mana, dapil berapa? Saya Nisa Sofia Nurani, calon anggota legislatif DPR RI Partai Gerindra untuk dapil Jawa Barat 2, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat nomor 8. Partainya nomor 2. Terobosannya nomor 2. Jangan lupa ya. Nomor 2. Oke. Terima kasih Teh Nisa. Ya. Halus pisan.